Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in wa 'ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala masih memberi kesempatan kita semua, kepada kita semua, untuk melanjutkan kajian tafsir juz amma. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita sudah bertemu berulang kali di majelis ini surah-surah Al-Qisar Al-Mufassal dari Ad-Duha sampai An-Nas sudah kita kaji. Alhamdulillah, kita juga sudah selesai mengkaji surah An-Naba, dan kita sekarang sedang berusaha untuk menyelesaikan tafsir surah An-Nazi'at. Tapi saya yakin tidak bisa selesai malam ini. Mungkin dapat beberapa ayatnya, karena waktunya tinggal berapa menit, itu kurang lebih 40 menit atau 35 menit ya. Kalau antum selesaikan malam ini bisa sampai paling tidak jam 12 malam. Nah, kacau nanti antum ya. Kita dikit-dikit aja, insyaallah 10 pertemuan juga akan khatam insyaallah ya. Baik, pada kajian yang lalu kita sudah sampai ayat 11 ya. Baik, tolong perhatikan, kita mulai dari ayat 10. Ini ternyata terjemahan ya, ayat 10 halaman 25 itu tidak ada dalam kitab aslinya, dan di sini tidak dikasih keterangan sedikit pun, seakan-akan ini adalah tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Padahal di kitab aslinya itu tidak ada. Nggak tahu ini terjemahan ini dilengkapi oleh penerjemah sendiri. Meskipun tafsirnya insya Allah tidak menyimpang, tapi ini bukan tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Karena di kitab aslinya, yaitu mulai dari ayat 9, absaruha khashi'ah, pandangannya tertunduk ya. Itu beliau langsung menafsirkan aidza kunna idhaman nakhirah. Wallahu taala alam, ini yang ada di kitab saya. Apakah memang beliau istilahnya apa ya? Apa istilahnya bahasanya? Luput dari menafsirkan ayat ke-10 ini. Jadi saya punya 2 kitabnya, tadi saya barangkali cetakan ini salah gitu, tapi saya bandingkan dengan kitab yang satunya lagi, ternyata memang tidak ada tafsirannya. Baik, jadi di sini langsung ayat 11 ya. Ini yang ada di sini. Baik. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Yaqulun, mereka mengatakan, ay al-kuffar fid dunya. Mereka ini maksudnya adalah orang-orang kafir, mengatakan waktu masih di dunia ya, ala wajhit takdzib. Dan ucapan mereka ini adalah sebagai bentuk pengingkaran atau pendustaan ya. Aidza kunna idhaman nakhirah, apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur luluh ya. Jadi orang-orang mungkirul ba'ats, orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan, itu keyakinannya kalau mereka nanti sudah mati, kemudian dikubur,
lambat laun kan itu jasadnya akan hancur luluh. Sudah sampai di situ mustahil bisa hidup kembali. Jadi mereka tidak percaya adanya kehidupan akhirat. Ya, ini mirip yang ada di dalam surah Yasin ya. Antum pada hafal kan surah Yasin? Hafal, insya Allah. Ya, kalau yang belum hafal ya hafalin. Surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya, Yasin ya, hafal 30 juz. Baik. Nah, di sana Allah Subhanahu wa taala juga mengkhabarkan tentang kepongahan, tentang kesombongan ya, tentang kelancangan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. May yuhyil idhama wa hiya ramim. Man, siapa yuhyil idhama, yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang ar-ramim yang sudah hancur luluh. Ini kata para ulama, ini bentuknya kan kalimat tanya ya. Kalimat tanya itu kalau orang yang belajar bahasa Arab ngerti istilahnya istifham. Bentuknya kalimat tanya, tapi ini bukan kalimat tanya yang harus dijawab. Karena ini namanya istifham ingkari. Kalimat tanya, tapi muatannya itu adalah pengingkaran, bukan tanya baik-baik gitu. Ya. Siapa sih yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur luluh? Mustahil. Mana mungkin? Nah, gitu. Itu sampai di situ. Kemudian jawabannya apa? Dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau dipotong sampai di sini ya. Sekilas kelihatannya argumentasinya atau hujahnya kuat, tapi lihat jawabannya atau bantahannya lebih dahsyat lagi. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ini perintah Allah kepada Rasulullah, qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang sombong itu, yang pongah itu ya. Nah, katakan yang akan menghidupkan kembali tulang belulang itu adalah yang menciptakan kali yang pertama. Kalau tadinya kita ini tidak ada, kemudian Allah kehendaki keberadaan kita ini dari nutfah kemudian jadi orang ya, dengan segala keistimewaannya. Kita itu kadang-kadang kalau baru melihat mobil yang keren itu terkagum-kagum, teknologinya canggih gini-gini. Apa kita nggak melihat bahwa diri kita ini canggih banget, dahsyat banget, bahkan mobil itu yang menciptakan adalah manusia. Tapi kadang-kadang memang kita ini nggak sempat berpikir bukti-bukti kekuasaan Allah yang ada pada diri kita. Hari ini namanya sidik jari, guratan-guratan garis ini ya. Di dunia identifikasi, di dunia penyidikan itu penting banget. Kalau ada pembunuhan kok misalnya golok itu ada sidik jarinya, kemungkinan besar yang bunuh adalah yang nggak ada yang sama. Kalau seandainya sama tidak digunakan dalam dunia penyidikan. Ini kalau dipikirkan cuman segini saja, tapi nggak ada yang sama. Ini otak kita koplak ini kalau untuk merenungkan ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akhirnya itu ya kan. Belum lagi susunan syaraf dalam tubuh kita ini yang begitu rumit, yang kadang-kadang kejepit aja. Orang yang gagah, tinggi, besar badannya, syarafnya kejepit sudah apa? Dah, tahu sendiri. Ya, nih. Jadi kalau ini ya sudah dikenali, kita lahir ini diciptakan oleh Allah, berawal dari nutfah, kemudian lahir sebaik-baik bentuk. Tapi ingat ya, bacanya jangan sampai di sini, berhenti di sini. Ya. Nanti menjadikan kita sombong. Lanjutkan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tingkatan yang serendah-rendahnya. Umumnya para ulama mengatakan ini dikembalikan ke neraka. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka falahum ajrun ghairu mamnun.
Harus sampai di sini kalau kita baca surah At-Tin. Jangan waqaf wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dah. Lanjut, summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ganjaran yang tidak terputus-putus itu di surga. Jadi ini perhatikan ya. Jadi ini adalah ucapannya orang-orang kafir sewaktu di dunia, meskipun kalimatnya ini adalah istifham, kalimat tanya, tapi sebenarnya ini adalah istifham inkari. Apakah kalau kami ini sudah menjadi tulang belulang yang hancur luluh, apakah kami masih dibangkitkan juga, masih dihidupkan juga? Ya, nggak mungkin, mustahil. Ini akidahnya orang-orang kafir. Nakhirah ay baliyatan fattatan, sudah hancur luluh, hancur lebur. Ada ungkapan lagi hancur apa? Dulu ada yang mengungkapkan hancur mina ya. Kenapa ada ungkapan itu? Wallahu taala alam ya. Ini tapi yang umum itu adalah hancur luluh, hancur lebur. Ya, taib. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Ya. Mereka mengatakan kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Ya. Geledek ini maksudnya, ngenyak ini ya. Wah, kalau saya dibangkitkan nanti saya rugi dong. Wah, astagfirullah. Maka tolong ya, orang Islam itu jangan sampai begini ini. Ya. Ini adalah masalah hari kebangkitan, itu bagian dari keyakinan orang mukmin. Nggak percaya dengan hari bangkit nggak mungkin mukmin. Apa? Jangankan nggak percaya, ragu-ragu. Apa benar ya nanti jadi dibangkitkan atau tidak? Antum ragu-ragu, itu bukan mukmin. Ulama menggunakan istilah orang yang ragu-ragu dalam hal-hal yang wajib dia imani, tapi masih ragu-ragu, itu namanya kufru syak, kafir syak. Syak itu ragu-ragu. Makanya untuk orang Islam hal-hal seperti ini harus yakin seyakin-yakinnya, mantep semantep-mantepnya, jangan sampai tercampur dengan adna syak, keraguan sekecil apapun, mantep. Nah, supaya mantep ya memang diulang-ulang, dikaji ya, dicermati bagaimana adillah, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar. Untuk memiliki iman yang kuat itu butuh proses. Tadinya kita tidak tahu, kemudian tahu karena dikabarkan oleh Allah, akhirnya kita imani. Nah, masalahnya sekarang ini berapa banyak orang yang peduli supaya punya iman yang kuat, yang lurus, sehingga nanti matinya pun dalam keadaan mukmin. Ya Allah, ini urusan-urusan besar begini ini kadang-kadang kalah dengan mancing. Ya, benar, kalah dengan mancing, kalah hanya dengan nyari duit. Ya Allah, padahal orang Islam itu mestinya prestasinya banyak ya, ibadah ya iya, beramal soleh iya, ngaji terus-menerus ya iya, ya kan, kerja juga iya, jadi banyak. Permintaan kita kan juga banyak kan. Coba doa kita banyak apa enggak? Mana buktinya? Doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Tapi kerjaannya sholat enggak, mancing enggak, masya Allah. Mancing enggak, malah asik mancing gitu. Kerja enggak. Apa yang didapat ini? Orang Islam itu mestinya masya Allah ya, sholat 5 waktu tidak pernah tinggal. Beres ngurusi sholat 5 waktu, tambahi sholat-sholat qabliyah ba'diyah, terutama sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Tambahi lagi dengan zikir, tambahi lagi dengan sholat yang lain, misalnya duha dan yang lainnya. Itu baru sholat. Mestinya kita itu tiap hari juga nambah tabungan bacaan Quran, tabungan zikir, tabungan selawat, tabungan istighfar. Nah, yang punya duit tiap hari tabungan, banyak tabungan akhiratnya. Ya, nih. Tapi kadang-kadang masya Allah, karena kita itu tidak memperhatikan hal seperti ini, sehari lewat, seminggu lewat, setahun lewat, nggak ada hasilnya apa-apa. Dosa yang menggunung. Ya, naudzubillah min dzalik. Tayyib. Ai istab'adu an yab'athahumullah.
Mereka meyakini bahwa Allah tidak mungkin membangkitkan mereka. Wa yu'iduhum ba'dama kanu 'idhaman nakhirah, dan mereka berkeyakinan mustahil atau tidak mungkin Allah mengembalikan mereka setelah mereka menjadi tulang belulang yang hancur luluh. Kenapa ini? Jahlan minhum bi qudratillah, karena ketidaktahuan mereka tentang kemahakuasaan Allah, wa tajarra'u alaihi, dan akhirnya mereka lancang kepada Allah. Ya. Maka ada prinsip begini, kenali dunia sebelum kita ke akhirat. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alam semesta ini, langit bumi seisinya tercakup dalam ayat yang mulia ini. Allah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Rabb itu pertama maknanya yang menciptakan, Al-Khaliq, Allah yang menciptakan alam semesta. Kalau ini kita yakini, berarti Allah itu maha kuasa, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan apa yang ada di keduanya dan apa yang di antara keduanya. Yang di bumi aja ada tumbuhan, ada hayawan, ada gunung, ada laut, ya, ada kita ini manusia. Ini ya, ayat pertama atau ayat yang kedua kalau kita berkeyakinan basmalah itu ayat pertama surah Al-Fatihah. Ya, di sini ada khilaf ya. Jadi kalau misalnya antum mendengar ada orang mengatakan basmalah di surah Al-Fatihah itu bukan ayat surah Al-Fatihah, antum tidak usah ngamuk, tidak usah gusar. Makanya ngaji supaya faham. Ini dibahas begini, ini dibahas. Jumhurul ulama mengatakan bahwa basmalah itu adalah ayat pertama surah Al-Fatihah. Ya, apalagi pendapatnya Imam Syafi'i, ya. Itu bagian dari ayat surah Al-Fatihah. Ada yang mengatakan ini tidak bagian dari surah Al-Fatihah. Ya, itu nggak usah kaget antum. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin itu mencakup seluruh alam semesta. Maka di situ bentuknya jamak. Alamin itu bentuk dari alam. Ya. Kan dulu sudah kita pelajari ada alam malaikat yang gaib, ada alam manusia, ya, termasuk alam musyahad, ada alam jin, ada alam hayawan, ada alam nabatat. Nabatat itu flora, tumbuhan. Ada jamadat, benda-benda mati, gunung, apa, laut dan lain sebagainya. Makhluknya ini banyak banget, ya. Kelihatan Jawanya ya. Ya. Orang Jawa itu kalau menyebut mubalaghah itu begitu, banyak banget itu maksudnya. Antum ini kadang-kadang ini. Saya asli orang Jawa, begitu ya. Oh enak tenan, oh itu berarti mubalaghah. Enak enggak? Enak. Oh itu biasa. Tapi kalau enak, oh enak tenan. Mubalaghah. Maksudnya banget gitu ya. Taib. Alam segini banyaknya aneka ragam makhluk, tapi disandarkan kepada satu zat, Allah yang menciptakan, yang mengatur alam semesta ini. Berarti kan sudah jelas. Apalagi cuman menghidupkan manusia yang dulu pernah diberi kesempatan hidup untuk ibadah. Mudah bagi Allah. Maka kenali, ya. Bahkan kadang-kadang dalil kebangkitan itu sederhana banget. Tidak usah profesor, petani, ya. Apa yang disuguhkan oleh Allah? Agama itu ikhwatal iman. Jangan antum kira Islam itu agama rumit yang hanya dikuasai oleh orang-orang. Dasar-dasar keimanan itu sampai orang yang nggak sekolah aja insya Allah paham, asal mau ngaji. Karena memang agama ini mudah difahami, tidak ribet. Yang dicontohkan oleh Allah sebagai yang dijadikan hujjah, ini tanah kering kerontang, kering, ya. Antum kalau bekas petani, mantan petani, apalagi daerah-daerah antum yang tak ada hujan, yang tidak ada sistem irigasinya yang permanen, ya, nanamnya itu ngandelin hujan. Ini tadinya kering kerontang, kemudian Allah turunkan hujan, mengguyur bumi, tumbuh aneka tumbuhan, bahkan tumbuhan-tumbuhan yang tidak dibudidaya manusia, rumput dan lain sebenarnya, duri-duri itu, benggereh itu kan itu ya tumbuh sendirinya, ya. Apalagi yang budidaya itu kadang-kadang padi itu dipilihkan benih yang bagus, dirawat. Allah turunkan hujan mengguyur bumi yang mati, kemudian tumbuhan.
Ini dilihat oleh petani. Petani itu kalau dia mengasah kecerdasannya, melihat begini ini, insya Allah tambah kuat imannya. Bahkan menurut saya profesi yang paling mengasah iman itu memang tani. Bayangkan pengen panen kacang, itu cuman menanam sebutir kacang, diuruk, tapi harapannya tumbuh kemudian panen. Allahu Akbar. Ini kalau petani yang mukmin, tiap hari dia berdoa kepada Allah, berusaha yang profesional, dia tawakal kepada Allah, terasah semuanya. Doanya iya, ikhtiarnya iya, tawakalnya iya. Tapi maaf, kadang-kadang ada juga petani yang nggak sholat juga masalahnya. Nah, saya kalau bisa itu pengen balik lagi tani, tapi gimana mau tani, orang jalan dikit aja ngeretek-retek gitu ya, udah tua. Masya Allah, ini perhatikan, sepele banget. Turunkan hujan, mengguyur bumi, tumbuh tumbuhan. Kalau Allah mampu menghidupkan, kuasa menghidupkan tanah, ya, dengan sebab air hujan, maka demikian juga Allah mudah baginya menghidupkan orang mati. Ya. Maka tadi kenali dunia ini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Gali kemahakuasaan Allah yang ada pada setiap makhluknya. Makhluk yang besar kayak gajah Mahmud ya, iya kan? Gajahnya Abroha dulu kan namanya Mahmud ya. Sampai semut yang kecil itu, gajah yang besar itu menyimpan sekian banyak bukti-bukti kemahakuasaan Allah. Semut yang kecil juga menyimpan kemahakuasaan Allah. Antum kalau lihat gajah itu ya wajar, dia punya usus, punya punya sistem pencernaan yang orang badannya gede. Tapi kalau semut, itu ususnya segede bapak, sekecil gitu. Nah, ini kenali dunia, baru kita mengembara ke akhirat. Insya Allah kalau kita sudah mengenal Allah itu maha kuasa, itu menjadi landasan dan fondasi untuk membenarkan berita-berita seperti ini, ya. Taib. Jadi karena mereka tidak tahu tentang kemahakuasaan Allah, orang yang biasa terlatih melihat kekuasaan Allah itu beda dengan yang tidak. Saya ambilkan contoh. Ini bulan apa ini? Rajab. Rajab itu bulan apa? Keistimewaan Rajab itu bulan apa? Min ashhuril hurum. Ya kan? Allah menetapkan jumlah bulan itu 12 bulan. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, 4 di antara 12 bulan itu disebut oleh Allah ashhur hurum, bulan-bulan haram. Kalau di zaman jahiliyah bulan ini diagungkan, dimuliakan. Yang tadinya perang itu stop kalau bulan haram. Masya Allah, ya. Kemudian ashhur hurumi arba'atun hurum, 4 bulan. Ini apa saja? Al-Quran hanya mengkabarkan 4 bulan haram, tidak disebutkan. Yang menjelaskan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas, jangan malu-maluin ya, jangan salah nyebutnya. 3 berurutan, yang 1 misah. 3 berurutan itu dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Awas, jangan antum sebut Safar, ya, Rajab. Nah, baik, menurut para ahli sejarah, ada yang berpendapat bahwa Isra Mi'raj itu terjadi, sebagiannya ya, terjadi pada bulan Rajab. Taib, Isra Mi'raj. Nah, ini kaitannya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita ingat Isra Mi'raj, kita ingat Allah mewajibkan sholat 5 waktu di Sidratul Muntaha, di tempat di atas langit sana, langit yang ke-7. Awalnya sholat itu diperintahkan 50 kali, sampai akhirnya ditetapkan tinggal 5 kali, tapi ganjarannya 10. Maka jangan antum kurangi lagi ya, malu sama Allah ya. Dari 50 jadi 5 masih dikurangin lagi, Masya Allah. Padahal ganjarannya itu harus diingat-ingat supaya rasa bersyukur kita itu selalu ada. Coba kalau diwajibkan 20 kali gimana? Ya kita ini gendong dosa semua, nggak ada yang sanggup. Apalagi zaman super sibuk seperti ini. Alhamdulillah cuma 5 ya. Nah, setelah Rasulullah SAW pulang dari Isra wal Mi'raj dan mengkabarkan kepada kaumnya, wah, orang-orang kafir musyrik itu
merasa dia punya bahan yang sangat istimewa untuk memengaruhi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu supaya tidak lagi mau mengikuti Rasulullah. Mereka datang ke Abu Bakar, ya. Tahukah kamu bahwa Muhammad itu cerita katanya dari semalam itu dia berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, dan sebelum malam ini berakhir sudah kembali lagi ke Makkah. Kamu percaya? Temanmu itu gila. Wah. Abu Bakar As-Siddiq seorang sahabi yang biasa terlatih menggali kemahakuasaan Allah. Dia dengan entengnya mengatakan kalau beliau benar-benar berkatakan begitu, saya yakin benar. Maka dapat gelar As-Siddiq itu dari masalah ini. Orang-orang kafir itu koplak otaknya, nggak bisa nampung berita yang datang dari Rasulullah bahwa beliau berjalan, diperjalankan. Sebenarnya sih bukan beliau berjalan, ya. Orang-orang yang faham saraf ya, saraf, ilmu saraf, kalau membaca subhanalladzi asra, bukan bukan Rasulullah itu asra itu diperjalankan, bukan Rasulullah berjalan mengerahkan daya upayanya, bukan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerahkan daya upayanya, tidak bisa, tidak mampu kecuali atas izin Allah. Jelas di situ asra itu Rasulullah menjadi objek. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Gak usah antum, Allah yang maha kuasa memperjalankan hambanya. Jangankan sebagian besar malam, kalau seandainya Allah mengendaki 1 jam pun mampu kan? Mampu. Kalau ini dalam urusan manusia, ya, ada nggak orang itu fakir tapi haji? Bayar. Ada nggak? Banyak. Kenapa? Dihajikan majikannya. Dia tidak mampu tapi dihajikan oleh, iya. Saya nggak punya duit tahun 2000 saya haji alhamdulillah, tapi saya dapat ya dibiayai oleh Raja Arab Saudi, jazahullah khairan, ya. Akhirnya saya bisa haji padahal nggak punya duit, bahkan sampai hadyu saja dibayarin. Ya, ini gambarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan bermaksud menyamakan Allah dengan manusia, itu naudzubillah min dzalik. Tapi kasusnya kan bisa kita buat perbandingan seperti itu. Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah. Berarti di balik peristiwa Isra Mi'raj ini siapa? Allah. Sudah. Ya. Iya. Selesai. Makanya kalau Isra Mi'raj itu jangan diulas dari sisi fisika macam-macam, nanti konslet kita, ya. Ini masalah imaniyah, pendekatannya adalah iman, ya. Ini masalah sederhana tapi kadang-kadang itu menjadi rumit karena diulas dari sisi fisika. Kalau Nabi Muhammad itu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nah, pada waktu itu katanya sebulan perjalanan, ya, bolak-balik 2 bulan. Tapi bisa dalam sebagian malam sudah sampai. Itu mungkin masih ini, ya, belum apa-apa, tapi dari Masjidil Aqsa sampai di atas langit ke-7 itu berapa entah wallahu taala mengungkapkannya berapa juta kilo. Kalau ditempuh dengan jarak sekian, dengan waktu sekian, berarti kecepatannya rata-rata itu berapa? Nah, mulailah dikaitkan dengan meteor. Meteor itu kalau jatuh, kalau melintas di angkasa itu bisa berubah menjadi bola api yang besar. Nah, kalau Nabi Muhammad angus dong. Wah, antum kok ribet banget sebagai orang Islam? Ini yang mengkabarkan Allah, dan sudah jelas Nabi Muhammad itu diperjalankan oleh Allah yang Maha Kuasa. Khalas. Tinggal masalahnya sekarang itu yang menjadi urusan penting setiap hari kita itu menjaga nggak sholat 5 waktu. So, ulama sepakat bahwa sholat 5 waktu itu diwajibkan oleh Allah ketika Mi'raj. Itu sepakat, ya. Jangan orang Islam berdebat masalah Isra Mi'raj tapi sholatnya nggak dijaga, atau yakin Isra Mi'raj, sudah benar keyakinannya tentang Isra Mi'raj. Nabi itu diperjalankan jisman wa ruha, dalam keadaan jasad dan ruhnya, bukan hanya ruh. Kalau ruh mah nggak istimewa. Ada orang tidur mimpi keliling dunia 7 kali, bangun-bangun dia masih letak di tempat tidurnya. Itu nggak istimewa. Tapi kalau jisman waruhan, kemahakuasaan Allah terlihat, dan peristiwa ini masuk dalam ranah mu'jizah.
Kelas, ya. Jadi saya ingin membuat perbandingan antara orang kafir dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang biasa menggunakan akalnya untuk mencermati makhluk-makhluk Allah sampai kenal betul bahwa Allah Maha Kuasa. Maka ketika sampai berita ini kepada beliau tidak kaget, apalagi sampai menganggap itu mustahil. Beginilah seharusnya orang Islam. Masalah-masalah yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, itu kadang-kadang luar biasa. Tapi kita ingat Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa. Dan sering saya nasihatkan untuk diri saya sendiri, antum, sisakan di dalam diri kita ini tempat istimewa untuk membenarkan kejadian-kejadian yang luar biasa. Ashabul Kahfi tidur berapa? Antum kenal Ashabul Kahfi? Kenal kan? Setidaknya antum kenal surah Al-Kahfi kan? Nah, kelas. Kalau antum sudah kenal surah Al-Kahfi, jangan sampai antum mengingkari apa yang dikhabarkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Percuma orang hafid surah Al-Kahfi tapi dia menganggap yang dikhabarkan oleh Allah itu dia dustakan. Allah kabarkan apa? Ashabul Kahfi itu tidur 309 tahun. Nah, begini ini kalau orang yang tidak punya landasan yang kuat, mustahil kamu ono wae tidur 309. Antum malu meyakini keyakinan itu di hadapan orang-orang yang mungkin akan mengatakan kamu bodoh, kamu tidak cerdas. Masa orang tidur 309 tahun? Ada yang lebih dahsyat lagi. Allah ketika menyelamatkan Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Musa? Apa? Ini sudah kepepet, ini Fir'aun dan bala tentaranya sangat agresif, sangat bernafsu untuk menghabisi mereka. Ya, Allah beri jalan keluar dengan cara yang menakjubkan. Idrib bi'asakal bahr fanfalak. Pukulkan tongkatmu ke Laut Merah itu, maka terbelahlah 12 jalur. Ya, kalau jalur ini mah kereta cepat ini mah nggak apa-apa, bertahun-tahun nggak jadi. Ini sekejap sekali pukulan, efeknya 12 jalur, karena Bani Israel pengikut Nabi Musa itu 12 kabilah, dikasih jalan sendiri-sendiri oleh Allah. Termasuk ketika Musa diperintahkan untuk memukul tongkat ke batu, memancar 12 mata air. Subhanallah. Bani Israel itu di zaman itu dimanjakan oleh Allah dengan karunia-karunia yang luar biasa. Nggak percaya juga. Masa si laut dipukul dengan tongkat kok efeknya? No. Kalau antum dikit-dikit nggak percaya atas nama nggak masuk akal, nggak mungkin antum jadi muslim. Orang muslim itu percaya dengan mukjizat, percaya dengan karamah para wali-wali Allah. Wali Allah itu siapa? Orang-orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Ada karamah aulia para wali-wali Allah. Abu Bakar As-Siddiq punya karamah. Maryam ibunda Isa alaihissalam punya karamah. Karamahnya apa? Pernah terjadi karamah dalam kehidupan beliau. Apa? Makanan datang sendiri dari sisi Allah, tidak ada tetangga yang ngasih. Kalau antum kadang-kadang ada makanan, tidak, istri antum tidak masak, tapi ada tetangga yang baik hati, itu mah bukan karomah. Itu kan kita bertetangga dengan, karena ada yang ngasih. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah makanannya itu dimakan orang banyak nggak habis-habis, makanan senampan, karomah itu, ya. Taib. Jadi ini ikhwatan iman ya, ini orang kafir tuh Masya Allah ya, begitu dahsyat pengingkarannya terhadap hari kebangkitan. Menurut mereka kalau sudah hancur luluh tulang belulangnya tidak akan dibangkitkan oleh Allah. Allah tidak akan mampu membangkitkannya. Dan sebaliknya ya, karena kita ini orang beriman, maka yakinlah seyakin-yakinnya bahwa mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang saya ambilkan dari ayat yang lain, surah Yasin, ini juga sesuatu yang mereka ingkari habis-habisan, sesuatu yang menurut mereka mustahil, ternyata ya, lanjutannya, qala Allahu fi bayani suhulati hadzal amri alaih. Allah berfirman menjelaskan betapa mudahnya masalah ini bagi Allah. Prosesnya, fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bisahirah. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Nah, tiupan sudah.
fa idahum bisahirah, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Jadi hari kebangkitan itu ada kaitannya dengan tiupan. Kemarin sudah saya bahas ya, kita itu kalau di dunia ini bicara tiupan itu tiup apa? Tiup lilin. Orang Islam lagi udah 70 tahun ulang tahun tiup lilin, nggak mati-mati orang niupnya udah ini. Hah? Masya Allah, niup balon, niup trompet kalau tahun baru, tapi alhamdulillah udah nggak populer. Ya mudah-mudahan mati ini ya. Ya apa maksudnya niup balon apa berisik di tahun baru? Nah, udah nggak ada lagi di kampung saya, di lingkungan saya, alhamdulillah ya, tukang trompet tidak ada yang laku satupun, karena anak-anak di lingkungan kami itu sudah kami didik, itu artinya sudah nggak usah ikut-ikutan, dan ternyata mereka juga biasa, nggak pada mereng nangis jerit-jerit, enggak ya. Bisa anak kita itu hidup tanpa trompet di tahun baru, bisa hidup tanpa tiup lilin ulang tahun. Itu kan paling-paling ya, kalau kita bicara tiup-tiup itu, atau di kampung-kampung sana orang yang niup-niup apa? Niup pawon ya, pawon. Untuk nyalain itu mah kerjaan saya juga itu, niup-niup pawon itu. Nah, tapi kalau kita bicara masalah ini, ada masalah tiupan, itu bagian dari akidah kita. Meniup sangkakala, malaikat yang ditugasi adalah malaikat Israfil alaihissalam, meniupnya 2 kali, an-nafkhatul ula apa? Tiupan kebinasaan dan kematian, nafqatus saqah namanya, wal fana, kebinasaan. Tiupan yang kedua ini, manusia yang tadinya di alam barzah serentak dibangkitkan oleh Allah, namanya nafqatul ba's. Cuman 2 kali aja ya. Dan sekarang sudah tinggal nunggu perintah dari Allah. Coba kalau diserahkan manusia, kira-kira gimana? Beres nggak? Alhamdulillah urusan ini diserahkan oleh Allah kepada hambanya yang tidak pernah durhaka kepada Allah ya, dan juga tidak iseng asal coba saya tiup, nggak mungkin, dia pasti nunggu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Begitu mudahnya bagi Allah ya, yunfakhu fiha fis-sur, ditiuplah sangkakala, fa idal khalaiqu kulluhum, tiba-tiba semua makhluk semuanya bisahirah, yaitu kembali di permukaan bumi, ai ala wajhil ard, hidup di muka bumi. Dan tolong perhatikan, kita kalau membaca ayat ini libatkan diri kita, baru terasa dahsyatnya. Jangan antum baca cerita, tapi diri antum lewatkan, masukkan diri kita ke ayat ini. Nanti kita nanti hidup ya, berakhir dengan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pokoknya mati itu kalau sudah tiba saatnya nggak bisa ditunda, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan, sudah. Baik, antum masuk alam barzah, kemudian hubungkan ini. Nanti kalau Israfil sudah menjalankan tugasnya, satu di antara manusia ya, berapa jumlahnya kira-kira? Yang pasti banyak, itu kan, bahkan bukan banyak. Kalau tadi saya katakan, kalau saya menyebutnya banyak banget, mubalagh. Nah, bagaimana nggak banyak? Sekarang aja antum bayangkan ya, manusia yang ada sekarang ini loh, kalau dikumpulkan di satu tempat gimana? Nggak mungkin antum bisa membayangkan ini, kapasitas otak kita ini terbatas, nggak mungkin bisa. Dan janji Allah yang dikumpulkan itu adalah orang-orang terdahulu sampai akhir. Wah, ini panjang ini ikhwatal iman. Kalau hal-hal begini ini kata ingat, insya Allah antum ada panggilan, misalnya ini lagi ngopi ya, kemudian dengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, insyaallah antum bisa meninggalkan kopi plus apa? Plus apa? Antum masih doyan gorengan? Doyan? Kue. Insyaallah antum bisa meninggalkan ini untuk ke masjid. Ya. Bumi yang nanti dijadikan tempat, kita biasa menyebut apa? Pada mahsyar ya. Pada mahsyar ya. Itu juga sudah disebutkan oleh Allah sifatnya qa'an safsafa, rata, datar. Bukan bumi ini. Kalau bumi ini kan enggak ada pohon rimbun, orang bisa sambil ngerokok nunggu hisab bisa. Ini qa'an safsafa, rata. Maka tidak ada orang yang bisa mendapatkan naungan kecuali yang dinaungi oleh Allah, mendapatkan naungan dari Allah. 7 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW.
Cobalah kita itu sekali-kali itu merenungkan masalah gini. Apalagi kalau sendirian. Antum mampu baca kitab, mampu baca Quran bitadabbur, cobalah sendiri ya, cari waktu yang tepat sampai antum nangis-nangis, sampai antum itu merasa bahwa nanti saya di sana. Belum lagi kalau dilengkapi dengan apa namanya, dengan hadis-hadis Nabi, matahari itu tinggal 1 mil atau 2 mil. Maka Rasulullah mengkabarkan ada genangan keringatnya itu sampai membuat dia tenggelam. Kemudian ingat-ingat ada syafaat. Orang datang ke Adam alaihissalam supaya Adam berkenan mensyafaati. Adam gak sanggup, ke Nuh alaihissalam gak sanggup, ke Ibrahim alaihissalam gak sanggup, ke Musa alaihissalam gak sanggup, Isa alaihissalam gak mau, gak sanggup. Isa merekomendasi supaya Rasulullah Muhammad SAW, beliau menghadap Allah, sujud lama di bawah arsy, akhirnya baru diperkenankan syafaatnya. Inilah hebatnya Rasulullah dan istimewanya Rasulullah di akhirat kelak ya. Hal-hal begini mari kita hadirkan ya, insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi sebab kita istiqomah di atas jalan yang lurus. Jalan lurus itu adalah jalan yang paling dekat menghantarkan kita kepada keridhaan Allah, kepada rahmat Allah, kepada kecintaan Allah, dan kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala ya. Fayajma'uhullah, tiba-tiba mereka apa namanya berdiri menunggu Allah kumpulkan mereka, kemudian Allah akan adili dengan hukumnya yang adil dan diberi balasan yang seadil-adilnya. Nah, sampai di sini nanti berikutnya temanya lain, yaitu kisah tentang Fir'aun. Ada sisipan kisah tentang Fir'aun. Antum kenal Fir'aun? Kenal ya? Kenal dong, masa nggak kenal? Orang dikenalkan oleh Allah dalam. Antum kenal Qarun enggak? Jangan, maksud saya begini, mudah-mudahan nanti setelah kita membaca kisah Fir'aun, jangan sampai ada kita ini mirip-miripnya dengan Fir'aun. Antum muslim tapi mirip Fir'aun, antum muslim tapi mirip Qarun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Daya. Alhamdulillah ya. Alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.